warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Riana Firda. Di sini ingin memberikan informasi terkait bedah jurnal internasional saya secara individu pada mata kuliah Pendidikan Anak dengan Kelainan Majemuk. Judul jurnal yang saya bedah yaitu Language and Playing in Student with Multiple Disability and Visual Impairment or Deaf Blindness, yang ditulis oleh Liana Bizo dan Susan M. Brush. Yang pertama, temuan permasalahan pada jurnal yang saya bedah yaitu hubungan antara bermain dan pengembangan bahasa pada siswa dengan berbagai disabilitas dan tunanetra atau kebutuhan tuli. Pentingnya bermain dalam mempromosikan perkembangan anak dan potensi bermain memiliki dampak positif pada perkembangan siswa tunanetra. Penting untuk menyelidiki karakteristik, peran, dan pengembangan permainan untuk populasi siswa ini. Lalu hasil penelitian pada jurnal yaitu menunjukkan bahwa pengembangan keterampilan bermain dan komunikasi terkait untuk siswa tunanetra rungu dan anak-anak dengan berbagai kecacatan dan gangguan penglihatan, guru kelas dapat menggunakan teknik dan strategi bermain untuk memperkuat pengembangan komunikasi, area yang dikenal menjadi penting bagi siswa dan berbagai disabilitas dan tunanetra atau kebutuhan tuli. Lalu teori-teori pada jurnal berkaitan dengan anak kelainan majemuk yaitu 8 perbedaan utama dalam pengembangan permainan untuk anak-anak yang buta dari mereka yang terlihat berdasarkan ulasan mereka terhadap penelitian sebelumnya. Mereka mencatat bahwa anak-anak yang buta mungkin jarang terlibat dalam 5 jenis permainan, yaitu eksplorasi lingkungan dan benda, bermain spontan, tiruan orang tua atau pengasuh, bermain dengan boneka binatang atau animisme, dan bermain yang berpusat pada teman sebaya daripada orang dewasa. Mereka juga melaporkan potensi keterlambatan dalam pengembangan permainan simbolik, bermainan soliter yang lebih sering, dan bermain yang mengandung lebih sedikit tindakan agresi, seperti mengambil mainan dari anak yang lain pada anak-anak yang buta. Penelitian tambahan pada siswa yang gangguan penglihatan menyarankan keterlibatan lebih sering dalam eksplorasi selama bermain dan bermain berulang secara sensori motor, menurut Troster dan Brambring. Lalu tingkat komunikasi mereka adalah kriteria utama untuk dimasukkan dalam penelitian ini dan dinilai oleh matriks komunikasi, yaitu alat penilaian yang dirancang untuk mengevaluasi keterampilan komunikasi anak-anak yang memiliki cacat parah atau multiple, termasuk anak-anak dengan hambatan sensorik, motorik, dan kognitif, menurut Rowland 1996. Lalu komentar saya terhadap jurnal yang saya bedah ini, yang pertama dari segi penulisan, untuk kelebihannya jurnal ini sudah rapi sehingga memudahkan para pembaca memahami isi jurnal. Kekurangannya dari jurnal yang saya bedah ini yaitu kurang sesuai dengan langkah-langkah penulisan jurnal yang biasanya, yang mana terdapat judul, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Mungkin dikarenakan jurnal ini saya ambil dari web Sage Journal, yang mana web ini berasal dari Amerika, sehingga banyak kosakata yang masih sulit dipahami, serta mungkin tata penulisan jurnal ini berbeda dengan kita. Dari segi materi, kelebihan pada jurnal yaitu penyampaian materi atau teori pada jurnal sudah cukup lengkap dengan berbagai kutipan sehingga para pembaca dapat memahami tujuan jurnal tersebut. Lalu kekurangannya, materi jurnal itu banyak kosakata yang berlebih dan tabel-tabel yang belum bisa saya pahami. Lanjut, ada perolehan pengetahuan serta bentuk kontribusi saya setelah membaca isi jurnal. Setelah saya membaca dan memahami isi jurnal, saya mendapatkan pengetahuan berupa bagaimana cara membangun keterampilan komunikasi dengan anak-anak majemuk termasuk buta tuli, yaitu dengan mengajak bermain sambil belajar. Dan jika saya menjadi guru bagi anak majemuk termasuk buta dan tuli,
Tentunya saya akan berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan anak dengan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap anak. Lalu saya berusaha melakukan komunikasi dan bekerja sama dengan orang tua anak agar dapat mengetahui perkembangan yang dialami oleh anak. Demikian hasil dan informasi yang dapat saya berikan dari bedah jurnal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.